Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai seorang ketua RT 09 dari Kelurahan Batu Ampar. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah Zahra. Saya Nela Mutiara Fila. Simak videonya. Kami izin mewawancarai ya Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Ahmad. Oke, Pak Ahmad. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai penanganan pencemaran lingkungan Pak. Langsung saja ke pertanyaannya Pak. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang menjadi masalah utama terkait pencemaran lingkungan di wilayah ini Pak? Yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat ya, Iya. kurang disiplin. Nah itu kemungkinan karena kurangnya edukasi di dalam bagaimana membuang sampah pada tempatnya, istilahnya seperti itu. Nah itu memang kita dari awal atau bagaimana jarang sekali yang masyarakat itu disiplin gitu ya, baik dari tingkat anak-anak terutama ya kan sampai yang dewasa ya. Jadi kalau seandainya itu diterapkan sejak dini, itu kemungkinan kita akan lebih bagus lagi gitu ya. Artinya dari belajar mungkin dari TK gitu kan diajarkan ini buang sampahnya harus di sini, disiplin gitu kan. Nah sehingga beranjak dewasa mereka sudah lebih mengenal gitu disiplin, jadi bagaimana membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Nah kalau saat ini itu agak rumit karena masyarakatnya udah terlalu banyak yang tidak disiplin gitu daripada penegak disiplinnya, kurang lebih itu sementara. Oke, yang lain? Iya. Itu aja? Enggak, ada lagi Pak. Oke. Lanjut ya. Menurut Bapak, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar saat ini Pak? Kalau kondisi lingkungan di sekitar kita sih sebenarnya hampir sama dengan di lingkungan yang lain ya. Dari kita kan cukupnya RT ya. Saya bisa lihat perbandingannya dengan RT-RT yang lain itu masih sama, artinya banyak istilahnya sampah berserakan gitu ya. Terus pembuangan limbahnya juga gitu kan, terutama di sini itu di Condet ya ada beberapa memang yang memang sedari dulu mereka memelihara binatang ternak ya, ada kambing, ada sapi dan lainnya gitu ya. Nah ada di beberapa tempat memang masih mereka memelihara peternakan tersebut, dan tentunya limbahnya ini sebenarnya perlu penanganan khusus. Penanganan khusus ini yaitu ya memerankan istilahnya harus ada orang yang ikut andil dalam bagaimana mengolah limbah. Artinya perlu teknologi, serapan teknologi kepada pemilik peternakan tersebut sehingga untuk limbahnya tidak terbuang begitu aja gitu. Apakah itu nanti dibuat berupa gas, ada yang saya tahu ya. Ada juga yang dibuat apa namanya pupuk dan sebagainya. Nah itu perlu penanganan khusus, saya rasa itu. Jadi terus juga kalau ya, apa namanya sampah-sampah di lingkungan kita itu hampir sama dengan lingkungan yang lain, karena banyaknya masyarakat kita tuh kurang sadar terhadap kebersihan ya. Mereka masih membuang sampah bukan pada tempatnya lah ya gitu, entah dibuang di saluran air dan sebagainya gitu. Nah itu nggak cuma di kita ya, cuman di beberapa tempat lain juga hampir sama gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Lanjut ya Pak. Iya. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan di wilayah ini Pak? Iya. Tadi saya sudah sebutkan faktor pertama ya, kurangnya kesadaran masyarakat di dalam membuang sampah ya. Yang kedua ada kurangnya edukasi atau edukasi itu pembelajaran untuk disiplin itu ya, untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, dimana edukasi itu kan didapat dari sekolah misalnya ya, dari tingkat yang paling bawah gitu ya. Kedua faktor pendukungnya, artinya
baik itu tokoh masyarakat maupun ya tokoh masyarakat, misalnya baik RT RW maupun tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya yang harus peduli terhadap disiplinnya masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Oke, terus lagi. Lanjut ya. Jadi menurut Bapak dampak pencemaran lingkungan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di wilayah ini tuh gimana Pak? Iya, dampaknya itu cukup besar ya, terutama pada saat musim penghujan. Itu akan menyebabkan banjir. Walaupun banjirnya tidak seperti yang di sekitar bantaran kali lah ya. Tapi di kita itu kadang kalau saluran air mampet, mereka yang posisi rumahnya lebih rendah daripada jalan dan saluran air mengakibatkan air itu melimpah ke dalam rumah. Nah itu pertama dampaknya ya, mereka akan menyebabkan banjir, walaupun banjirnya tidak seperti di Kali Ciliwung misalnya ya. Tapi dengan saluran airnya mampet dengan penuh sampah, nah itu airnya akan masuk ke rumah kalau yang rumahnya lebih rendah daripada jalan raya ya. Nah di sini ada juga contohnya di Gang Muhammad situ ya, Jalan Budaya atau Gang Tamudo itu ada gang ke kiri. Itu airnya kalau melimpah ya airnya masuknya ke dalam gitu. Nah itu akibat ya tidak ada saluran air, mereka sampah banyak gitu kan pada mampet di jalanan. Nah dampak yang kedua, dampaknya itu banyak lagi, ada lagi sumber penyakit. Apakah itu kalau air habis hujan, itu airnya akan menggenang di saluran air ya. Kalau ada banyak sampah-sampah, akibatnya banyak jentik-jentik nyamuk. Nah itu akan mengakibatkan akan sulitnya kita airnya nggak jalan, akhirnya jentik-jentik nyamuk itu berkembang biak di situ. Akhirnya akan menyebabkan banyak misalnya penyakit demam berdarah gitu ya. Nah nggak bisa misalnya salah satu rumah bersih, misalnya satu lagi rumahnya kotor, satu lagi bersih. Nah dari yang kotor itu akan menyebabkan jentik nyamuk itu penyebarannya nggak ke cuma satu rumah yang kotor tadi, ke yang rumah yang lain juga sama. Akhirnya pada kena demam berdarah gitu. Akhirnya kita sibuk dengan fogging ya, itu semprot, tapi itu sebenarnya nggak mengatasi masalah. Fogging itu hanya sifatnya sementara gitu. Pada saat fogging atau pengasapan tuh tahu ya, yang nyemprot. Nah itu hanya beberapa, tingkatannya hanya menyebabkan nyamuk demam berdarah itu akan mati hanya beberapa saat gitu pada saat fogging misalnya. Pada saat nanti ketiba hujan lagi mereka berkembang biak lagi gitu. Nah itu dampak yang kedua ya. Mungkin dampak yang lain ya sebenarnya masih banyak lah ya, karena itu bisa sampai sumber penyakit itu kotoran gitu ya, gitu kan gitu. Kurang lebih itu dampaknya gitu. Terus apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi atau mencegah pencemaran di lingkungan ini Pak? Ya sebenarnya sudah ada ya. Pertama kita itu di dalam RT itu ada Jumantik namanya. Jumantik itu Jumat Mencari Jentik gitu judulnya. Mereka keliling ke rumah-rumah untuk menyampaikan informasi agar tidak ada genangan air, baik itu di pot-pot gitu ya, di halaman rumah misalnya ada plastik-plastik berupa kantong atau botol-botol. Nah itu kadang-kadang air itu setelah hujan mereka menyimpan air di situ kalau sampahnya tidak dibuang gitu ya. Mereka akhirnya kita itu ada pencegahannya itu Jumantik tadi ya. Terus juga kita sebenarnya suka memberikan kerja bakti ya melalui normalisasi saluran air. Kita bersihkan tuh misalnya ada yang parah gitu ya, mampet dan sebagainya, kita dari pihak RT mengajak aparatnya berupa PPSU itu yang pakaian orange untuk membersihkan saluran-saluran air gitu. Nah cuman saluran-saluran air ini yaitu tadi setelah dibersihkan karena kurangnya sadarnya masyarakat dibuang lagi sampahnya ke situ, karena yang memonitor ataupun yang memberikan punishment atau hukuman lah misalnya ketika ada orang berbuat salah atau membuang sampah sembarangan, itu kan harus ada misalnya hukuman gitu ya, punishment. Nah di kita tuh nggak ada.
penegak hukumnya nggak ada ibaratnya. Artinya mereka secara bebas seenaknya gitu membuang sampah. Kalau kita dengar cerita di luar negeri, misalnya kayak di Singapura ya, mereka membuang sampah sembarangan gitu ya, itu kena tegur, itu bisa keluar berapa juta gitu ya, 15 juta. Nah di kita pun ada sebenarnya membuang, ketika ketahuan buang sampah di kali, itu kena hukumannya kalau nggak salah berapa juta ya, 5 juta kalau nggak salah. Nah itu pun pernah, cuman ketika itu kan ketika ditangkap gitu ya, dibuat di wilayah hukuman punishment itu hanya satu gelintir yang diketemukan gitu ya, masih banyak yang lebih banyak lagi yang tidak disiplin ya gitu kan. Dan sementara penegak hukumnya yang memberikan hukuman itu biasanya Satpol PP ya, atau misalnya masing-masing RT lah ya istilahnya, memberikan itu, bisa memberikan punishment, ditangkap orangnya membuang sampah sembarangan, nanti kita laporkan. Tapi kan kita kerjanya nggak melulu seperti itu gitu. Kita sebagai RT nggak bisa memonitor semua masyarakat gitu ya, jangkauannya. Jadi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat lah gitu, supaya tidak membuang sampah sembarangan gitu. Karena efeknya itu tadi, dampaknya bukan cuma buat dia, buat masyarakat yang lain juga kena efeknya, kena dampaknya gitu ya. Tapi membuat kesadaran masyarakat memang harus terus menerus. Jadi tidak bisa dilakukan cuma RT sendiri. Harus ada tokoh masyarakat dan yang lain yang harus begini. Cuman ini sudah terlalu banyak kompleks gitu, kompleks, persoalannya sudah sangat-sangat kompleks ya. Artinya untuk pemberian edukasi mereka harus belajar misalnya ya dari TK, sekolah dan SD dan sebagainya, itu kembali lagi kepada faktor ekonomi juga ya. Artinya orang-orang yang bisa sekolah itu kadang-kadang harus punya uang lah ya, sekolah yang bagus, yang memberikan pendidikan yang bagus kepada anaknya gitu ya. Kalau misalnya kayak sekolah global misalnya, mereka mungkin lebih diajarkan disiplin, bersih, dan mereka mampu gitu. Tapi kalau orang nggak mampu, itu saat ini sangat sulit kita mendidiknya. Kita mau memberikan dia ujung-ujungnya cari duit gitu ya, cari susah lah buat mereka. Contohnya ketika dia berdagang, buang sampahnya kemana kita nggak tahu ya kan, dia nggak mau bayar sampah. Nah itu sudah sangat kompleks. Jadi persoalannya kalau saya sekupnya cuma RT, ini sebenarnya nggak bisa membuat keputusan atau kebijakannya, ini hanya analisa saya aja gitu ya. Kalau yang analisa yang itu ya mungkin tingkatnya udah Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan kebijakan begini gitu. Tapi itu pun harus berkoordinasi juga dengan semua pihak terkait gitu ya. Nggak cuma Kementerian Lingkungan Hidup, ada dinas yang lain yang memberikan punishment gitu kan, memberikan hukuman atau apa gitulah, yang istilahnya membuat supaya masyarakat sadar terhadap kebersihan lingkungan dan dampak-dampaknya gitu ya. Iya, pertanyaan terakhir ya Pak, apakah menurut Bapak langkah-langkah yang dilakukan Bapak sudah efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah ini? Itu tadi, kalau efektif saya rasa belum, karena tadi faktornya banyak sekali ya. Nggak cukup saya sebagai RT, saya kan cuma RT nih. Nah, adapun pemangku kebijakan, keputusan, dan pemberian of punishment itu bagian pemerintah yang lebih tinggi lagi. Misalnya setingkat lurah ya, setingkat camat gitu. Mereka lalu memberikan himbauan kepada RT, RW agar melakukan upaya-upaya untuk bagaimana menjaga kebersihan. Berikut misalnya penindakannya gitu kan. Tapi itu kan perlu biaya-biaya yang besar gitu kan. Sementara untuk operasional RT itu aja cuma hanya sekian juta gitu. Beda karena kalau upaya-upaya yang tingkat besar itu kan, itu perlu sarana dan prasarana yang lebih besar lagi untuk bisa misalnya membersihkan lingkungan gitu ya. Kalau kita kemarin membersihkan dengan cara itu, kemarin perubahan adanya saluran airnya kemarin kan terbuka, sekarang udah tertutup gitu, walaupun sekarang kita belum semua gitu. Nah itu kan upaya jangka panjangnya gitu. Jadi kita sebagai RT hanya memberikan masukan
kepada pemerintah melalui kelurahan gitu kan, agar dibuat saluran air yang baik gitu kan, diberi tutupnya. Nanti dari pemerintah akan memberikan usulan-usulan tersebut gitu. Kalau kami RT sih nggak terlalu banyak upaya-upayanya, hanya sebatas itu, misalnya upaya kontrol monitor aja sedikit gitu. Karena untuk upaya-upaya yang lebih besar memerlukan dana yang lebih besar lagi, ya kan, perlu. Nah, sementara operasional RT itu hanya sedikit sekali. Kita RT itu menangani nggak cuma saluran air, ya, kebersihan, ketertiban masyarakat, ya, misalnya mencegah ya masyarakat yang saat ini misalnya tawuran lah ya, seperti itu. Terus upaya-upaya masyarakat yang macam-macam lah, sangat kompleks persoalannya. Sementara operasional RT hanya sekian persen gitu, sedikit sekali gitu kan. Nah, yang mereka yang bisa menindaklanjuti adalah pemerintah yang punya kekuasaan, yang punya dana, ya kan, untuk bagaimana masyarakat ini secara keseluruhan bisa disiplin, bersih, ya kan. Nah, itu ada perlu penindakan, ya kan, ada ketindaklanjutan lah dan seterusnya, supaya masyarakat bagaimana supaya bisa bersih seperti itu. Kalau tingkat RT, upaya-upaya yang dilakukan paling hanya memberikan ya himbauan lah di tingkat RT ya, untuk tidak membuat buang sampah sembarangan. Dan saya sudah menyediakan tukang sampah untuk berlangganan misalnya ya. Cuma kan tidak semua orang mampu, kadang-kadang mereka mau berlangganan sampah aja nggak mau gitu. Karena apa? Dia pengennya buang sampah sendiri aja, nggak usah bayar gitu ya. Nah, itu membuat masyarakat sadar ke situ itu agak sulit gitu, karena faktor ekonomi juga ya. Kita nggak, kalau dia nggak punya duit, saya mau paksakan bagaimana gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Oke. Terima kasih ya Pak udah bantu Iya, kita. iya. Bye. Ini Sudah. ada ambil foto dulu mah, itu mah. Boleh.